wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kita lanjutkan. Hari ini materinya masuk ke proxy server ya. Jadi ini dua pertemuan nih. Ya. Jadi pertemuan ke-10 dan 11 tentang proxy server ya dengan Squid. Untuk slide-nya sudah di-upload barusan. Ya. Akan yang mau download silahkan. Kita ke teori dulu sebentar ya, biasa. Nanti sama kemarin tuh bedanya reverse proxy dan forward proxy. Oke, jadi hari ini ya, dan insya Allah depan hari ini nggak selesai, tambah pekan depan ya. Kemungkinan sih pertemuan ya. Kita bahas tentang proxy server dengan Squid ya. Baik, di proxy itu adalah firewall yang bekerja pada level atau layer aplikasi. Kalau kemarin kita mengenal firewall menggunakan net filter ya. Nah, kalau net filter dia ada di layer network ya. Jadi di layer keberapa tuh? 4 atau 5 ya? 4 kayaknya kalau nggak salah network itu. Nah, sedangkan di proxy ini levelnya level aplikasi. Jadi di layer ke-7 ya. Nah, layer ke-7 aplikasi. Jadi kalau udah layer ke-7 kita bisa memfilter berdasarkan konten. Nah, beda dengan layer yang network ya. Tuh, paling portnya doang ya kalau di network ya. Jadi harusnya sih lebih bisa detail ya untuk filteringnya ya. Baik, untuk proxy di paket yang datang dan pergi hanya untuk layanan yang didukung oleh, sedangkan yang lainnya akan ditolak ya. Jadi proxy itu macam-macam nanti ya, ada proxy HTTP, proxy FTP, proxy SMTP, nanti tergantung si aplikasinya dia dukung yang mana ya. Oke, dibutuhkan tambahan program atau aplikasi untuk application level firewall masing layanan ya. Untuk FTP dan HTTP nanti harus aplikasi proxy-nya aplikasi proxy yang mensupport atau FTP atau HTTP ya. Untuk SMTP juga sama ya gitu. Kalau kemarin udah belajar belum dengan Pak Wahyu di Kotik juga support ya, ada firewall layer 7 ya kalau nggak salah, ada L7 biasanya disingkatnya L7, firewall L7. Nah, layer 7 itu berarti aplikasi. Jadi mirip dengan ini proxy kalau di sini. Baik, ada yang tanya belum ya? Lanjut Pak. Halo? Ya Pak. Nanti tidur kayaknya. Oke. Layanan proxy adalah aplikasi, ya, jadi berupa aplikasi ya. Kalau nanti yang kita pelajari adalah Squid ya, nanti banyak sih aplikasi ya, termasuk yang di Windows juga ada. Ya. Yang biasanya berjalan pada host firewall atau router dengan dua antarmuka ya biasanya. Jadi dia biasanya disatukan dengan gateway ya, biasanya meskipun bisa dipisah ya. Jadi karena bersatu dengan gateway biasanya nanti dia punya dua network interface ya, yang ke LAN dan yang ke internet biasanya atau ke jaringan luar ya. Program proxy akan mengambil permintaan pengguna untuk layanan internet
contohnya FTP, HTTP, ya bisa juga yang lainnya, dan meneruskannya sesuai dengan kebijakan keamanan kelayanan yang sebenarnya. Jadi proxy itu mirip blok ya, mirip talo lah gitu ya. Jadi bridge, jadi dia perantara ya. Jadi ada yang minta sesuatu request, layanin, nanti dia teruskan tuh, kan mirip talo gitu ya, mirip broker ya, perantara. Oke, ini ilustrasinya. Kalau di sini contohnya ini NTP server. Di sini ada Alice, ada Bob. Ya. Nah, di tengah-tengahnya ada yang disebut dengan proxy atau nanti yang bertindak sebagai perantara, gitu ya. Jadi Alice misalnya contoh di sini, Alice nanya ke Bob, ya jam berapa sekarang, tapi lewat si proxy, gitu. Nah, proxy yang teruskan, Bob sekarang jam berapa, nanti jawab pertanyaan si Bobnya, ditampung lagi oleh proxy, nanti proxy terusin lagi ke si Alice. Ini contoh aja ya, banyak sebetulnya yang seperti ini ya. Misalnya untuk DNS ada yang CAT juga ya, nah, CAT juga sama sebetulnya, itu mirip proxy juga, artinya perantara ya. Jadi ada yang nanya, nanti klien nanya ini nama domain ini IP-nya berapa. Kalau si case-nya nggak ngerti, nanti dia teruskan lagi ke yang paham, yang tahu. Nanti udah ada jawabannya, dia kembali jawabannya sambil disimpan jawabannya, gitu ya. Mirip gitu. Nanti di sini juga ada proxy bisa bertindak sebagai cache web, ya, cache-nya cache web. Oh, DNS kan ada cache ya, cache-nya DNS ya. Kalau ini cache web. Jadi halaman web yang pernah diminta itu akan disimpan ya, tujuannya sama untuk mempercepat ya. Jadi setiap kali melakukan request nggak mesti harus ke si server aslinya ya, di lewat perantara dulu. Oke, ada yang disebut dengan transparent proxy ya, ini dikenal sebagai intercepting proxy. Ada yang juga mengistilahkan dengan inline proxy atau juga proxy yang dipaksa. Nah, itu. Jadi sebuah transparan proxy melakukan penyadapan komunikasi normal pada lapisan jaringan tanpa memerlukan konfigurasi lain secara khusus. Jadi biasanya nanti si transparan itu akan menangkap request-nya di gateway, karena semua kan pasti akan melalui gateway ya. Nah, nanti ditangkap nih. Tangkap, ya, kemudian nanti dialihkan ke proxy otomatis. Ya, jadi di kliennya nggak ada setting. Kalau manual, nanti di web browsernya setting tuh, ya, IP proxy berapa, ya, berapa, ya. Tapi ini biar nggak bukan ya, jadi ngaruhkan admin, ya, nggak membuang waktu administrator ya. Jadi bisa juga diterapkan transparent proxy. Jadi nanti secara otomatis tuh ditangkap, oh ini ada yang mau menuju port 80. Nah, ditangkap, kemudian diperiksa tuh ya, kebijakannya gimana nih. Boleh nggak dia mau akses port ke web server, WR-nya segini misalnya. Ya, kalau boleh ya diteruskan, kalau enggak diblok nanti. Ya. Nah, sebuah transparent proxy biasanya antara klien dan internet, ya, di mana proxy melakukan beberapa fungsi dari gateway atau router. Ya. Nah, ini kira-kira ilustrasinya ya. Jadi klien melakukan request melalui gateway, kalau gateway ditangkap, dialihkan ke proxy server. Nanti proxy servernya bisa satu dengan gateway juga lain PC ya, lain server juga. Nanti si proxy akan ngecek cache-nya ya, itu. Jadi kalau yang diperbolehkan akses ya nanti teruskan ke internet. Gitu ya. Jadi proxy server boleh satu dengan gateway tapi boleh juga dipisah ya, tergantung kebutuhannya nanti. Oke. Ada istilah proxy, ada yang nanya ya, siapa ya bedanya forward proxy dan siapa kemarin yang nanya ya?
Ayo ngaku. Tahu Yang enggak? jelas bukan saya, Ya, Pak. jawabannya di sini ya, biar lebih lengkap ya. Siapa ya? Saya itu siapa? Yang jelas bukan saya, Pak. Ayo Hah? siapa ayo? Saya lupa yang Nginx siapa? Kalau nggak salah Arif. Nginx. Arif kayaknya, Pak. Arif, Pak. Arif sama Iqmal tuh Pak yang proxy. Pak Iqmal, Pak Iqmal. Jangan lupa saya. Benar nggak, Arif? Oh, Iqmal ya? Iqmal, Pak. Kita lanjut ya. Ya, Pak. Nah, ini format proxy ya. Proxy itu apa yang dilakukan oleh si script. Nah, ini namanya forward proxy. Jadi kalau forward proxy itu biasanya di dekatnya ke klien ya, dari klien. Nanti kalau reverse proxy dia di depan server. Ya, itu bedanya. Jadi forward proxy akan menerima permintaan dari klien yang berada pada jaringan internal dan meneruskannya ke server tujuan yang biasanya ada di internet. Gitu ya. Nah, ini di proxy-nya nih, forward proxy. Ini ada klien biasanya di LAN, jadi satu LAN nih biasanya. Ya. Tapi si server proxy-nya ini apa namanya? berada dengan klien bukan dengan server. Ya, nah beda dengan reverse proxy. Nah, ini reverse proxy itu. Jadi kalau reverse proxy, server proxy-nya ini ada di jaringan bersama-sama dengan server. Ya, nah kalau reverse proxy menerima permintaan dari kliennya dari eksternal ya, dari internet. Ya, ada yang minta ke server yang ada di LAN, diterima dulu oleh proxy. Nah, ini sebutnya reverse proxy. Oh, difilter dulu di sini. Ya, gitu. Nanti kan dia punya case juga sama ya. Jadi baik reverse proxy maupun forward proxy biasanya sama-sama punya case ini. Tujuannya apa? Mempercepat akses. Ya, jadi kalau yang pernah diminta halamannya itu nggak usah diambil dari server aslinya ya, tapi diambil dari cache. Ya. Oke. Nah, ini kira-kira begini nih. Di dunia nyata begini. Ya, jadi ada klien minta ke server internet, tapi biasanya difilter dulu nih oleh forward proxy. Kemudian nerusin ke internet, ke server, tapi ternyata nggak langsung diterima oleh si servernya, diterima oleh si reverse proxy. Baru diteruskan ke server aslinya. Ya. Banyak berhadapan adalah proxy dengan proxy, forward proxy dengan reverse proxy. Ya, tapi tergantung kebijakan di perusahaannya ya. Ada yang pakai proxy, ada yang enggak. Biasanya kalau sisi server biasanya pakai tuh, ya mungkin sering mengalami ketika aksesnya bermasalah yang keluarnya adalah Nginx ya, si reverse proxy biasanya pakai Nginx. Ya, itu. Ada yang tanyakan sampai di sini? Silakan. Pak, ngomong-ngomong Arifnya belum ada, Pak. Oh, nggak apa-apa. Ketiduran mungkin ya, Pak. Mungkin kayak Kamal gantian, Mal. Sekarang aku udah Aduh. Oke, kalau nggak ada kita langsung saja. Lanjut, Pak. Ini salah satu forward proxy yang defaultnya sudah ada ya, sudah disediakan repository Ubuntu ya. Mungkin ada lagi yang lain. Jadi memang pakainya yang Squid ya. Oke, kita langsung saja untuk Squid. Squidnya udah versi 4 ya, versi 4. Kemudian konfigurasi utamanya ada di sini, etc squid.com ya, ingetin nih, squid.com. Kemudian lognya ada 2. Ini mirip dengan web server ya.
Jadi ada log untuk yang mengakses, ya, ada apa? Ada log untuk error juga sebenarnya. Ada cache, ada akses, ya, apakah service, ya. Nah, nanti biasanya log-log ini itu jangan salah, biasanya di apa udah ada tools untuk monitoring, ya, display yang akses itu biasanya udah ada tuh, tinggal diaktifkan, ya. Kemarin nggak nyampe ke situ ya, lupa saya, ya. Nanti di script nggak ada, tapi biasanya dari bisa cari ini, ya, untuk monitoring script ada beberapa kalau nggak salah. Kalau nggak salah di beberapa angkatan yang sebelumnya ada yang TA-nya tentang monitoring squid, ya. Oke, jadi beberapa fungsi squid nanti mungkin kita hanya 3 aja, nanti kita fungsikan sebagai cage, ya, web ring, ya. Kalau bandwidth jarang juga nanti pakai dia ya, ini ada dikit, ya. Dan juga untuk bandwidth limiting, ya, jadi membatasi bandwidth. Nah, kita tuh ini lebih bagusnya bandwidth limitingnya di bawahnya, ya, di level network daripada di aplikasi. Makanya jarang yang menggunakan switch sebetulnya, ya, lebih banyak di router, ya. Jadi routernya berfungsi sebagai bandwidth limiter, ya. Oke, langsung aja silakan dijalankan tutorial yang masalah, ya. Ya, langsung dicek speednya, ya. Biasanya sih secara default belum terinstall, ya. apt list squid itu, ya, versinya udah 4.10. Kalau yang dari pengembangnya kalau saya udah sampai 5, saya itu juga. Coba kita cek, ya. Situsnya namanya kalau nggak Squid Case, ya. Squid squidcase.org, ya. Mana download, coba ada versi berapa nih, aduh lama kan. Kalau di Wikipedia, jadi ini si cumi-cumi, ya, squid. Oh, ini. Oh, ini masih beta, ya. Jadi yang stabilnya lewat tadi yang ada di Ubuntu berapa? 4.10. Nah, tapi di sini yang terbarunya sudah 4.14. Ya, nggak apa-apa. Silakan install, ya.
Buat teman-teman silakan aja ya langsung. Saya sih ada dua, yang satu udah saya install. Ya, kalau ini lama nanti saya buka yang kedua ya. Oke, oke, kita buka aja yang sudah terinstall. Oke, tunggu ya. Loh, ya.
Masih. Ini IP-nya 18. Kita pakai yang 18. Oke, APT list with udah ya. Oke, yang lain gimana, teman-teman? Udah Pak, udah install saya. Pak, Udah ya? Firman katanya belum Pak. Ya, kalau pas waiting for Stop. chat lock itu kenapa ya? Itu ada yang jalan di latar belakang itu. Oh, jadi APT-nya Tungguin. dijalankan. APT itu boleh barengan dua, jadi dia punya lock. Kalau itu ada, berarti ada yang make gitu loh. Sama di database juga sama. Dan yang lain ya, sebaiknya hanya satu yang apa gitu. Ini kalau double kan bahaya nanti. Ya, dia udah ngapus, yang ini belum, repot nanti. Ya, jadi biasanya kalau dia akses lagi ada jalan, ya dia ada lock. Nanti dia ngecek tuh, kalau ada yang jalan lagi dia cek, oh ada lock nih berarti sedang dipakai. Nah, tunggu dulu sampai selesai, ngantri itu, ya. berarti ini tunggu Pak ya? Kalau itu ya ditunggu aja, ya. Oke Pak, makasih Pak. Ini ya. Kalaupun di break, nanti malah jadi bermasalah karena orang kan lagi download, update ya, lagi download, lagi install, diputus, malah nanti bermasalah. Ya, jadi biarkan aja. Ini yang mana ini? Ini tadi ya, yang lagi proses. Coba, sudah belum? Sudah. Isi. Nah, ini biar aja. Ini dari saya pakai yang 18 nih, IP-nya 18 ya. Misalnya ya. Aduh. Belum? Sudah semua ya? Untuk apa pengolahan sama aja ya. Nanti nama servisnya adalah Squid. Oke. Jadi sekarang akan kita konfigurasikan dulu sebagai cage ya. Jadi cage kita aktifkan karena defaultnya dia tidak aktif. Ya. Oke. Jadi untuk cage biasanya nanti dia akan menyimpan di sini ya. CD space Squid. Nah, di sini ya. Nah, di sini masih kosong nih. Ya. Jadi belum terbentuk folder untuk case-nya belum terbentuk. Ya. Nah, untuk konfigurasinya ya silahkan ke etc squid. Ya, kemudian edit pakai editor, boleh nano. Kalau yang sudah bisa pakai Vim, boleh pakai Vim. Ya, namanya Squid.
com ya. Kalau di Ubuntu ya, filenya masih, kalau mau di copy dulu boleh ya, biar punya yang asli ya. Kalau mau di copy dulu silahkan. Ini saya dulu ya, biar aman. Ya, jadi nanti kalau ada yang salah-salah, nanti masih punya yang originalnya. Ini lama banget ya. Nah, ya. Ini ya, ada error page CSS. Jadi file CSS itu file untuk apa? Mengcustom halaman web ya. Nah, ini disimpannya di sini untuk error page ya. Kemudian nanti ada com.d. Nah, itu file konfigurasi tambahan ya. Tapi nanti kita edit langsung aja ya di script.com ya. Meskipun bisa sih kalau mau ya, buat file khusus saja di config ya. Tapi sebelumnya kita copy dulu ya, sudo cp squid ya. Nah, ini tinggal tambahkan ori lah gitu ya. Nah, biar aman ya. Sekarang kita edit sudo nano yang squid.com ya. Jadi masih isinya masih full ya, termasuk yang tidak diaktifkan ya. Mungkin tiap distro beda-beda. Kalau di CentOS itu udah yang aktif aja yang ada di situ ya. Tapi dia ada contohnya ada di ini, biasanya di USR share doc ya biasanya. Kalau di sini saya nggak tahu nih ada nggak ya, tinggal bisa dilihat ya. Nah, ada ya. Nah, jadi nggak ada, sudah ada di situ semua. Oke, silakan edit ya, sudo im squid.com ya. Nah, ini bisa gedein aja. Oke. Jadi udah termasuk dokumentasinya nih ya, termasuk dokumentasinya ada di sini. This is the document for the squid conversion file. Nanti bisa juga lihat di sini ya. Nanti ada beberapa URL ya, masuk homepage si squid dan wikinya ya. Wiki kan tadi udah ada di sini ya. Jadi nanti ada konfigurasi contoh konfigurasinya ada di sini ya. Oke. Nah, untuk case ya, nanti kita kalau di Vim pakai slash, kalau di Nano saya lupa ya untuk searching ya, tinggal dilihat aja di bawah ya. Nah, ini ya, coba ada case-nya ya, cari case yang ada case-nya. Case bentar. Itu ya, bisa dikasih nomor pinggirnya Pak. Apanya? Pinggirnya nggak bisa dikasih nomor. Dinomorin Pak. Nomorin Pak. Buat yang di Bisa, itu. tapi nanti dulu. Ya, nanti dulu, saya cari dulu, baru kita kasih nomor berapa. Nah, mana sih case itu ya. Nah, ini jeleknya kalau semua di dalam satu file ya nyarinya lama ya. Nah, ya enaknya ini dokumentasinya udah tersedia di situ juga. Oke ya, bentar. Oke, clear aja ya. Wih, bintang keren tuh, bintang nemu. Case underscore dir ya. Nah, pakai dir nih. Ya lebih cepat. Nah, ini ya. Ini ada di nomor barisnya 3492. Banyak. Wow. Di nomor 93. Bener. Nah,
Enggak itu Pak, ya catch yang paling awal itu. Bukan yang Serius catch loh, dir. 93. Catch yang paling awal itu dia. Kalau 93, aduh 93. Ada. Itu Pak yang pesana catch 1 itu. Oh, nemu pertamanya. Nah, Jadi iya tag-nya itu. ya. Ya, yang dicari tag-nya, catch. Catch deer, terutama catch deer ya. Jadi slash, makanya carinya catch underscore, biar lebih spesifik. Kalau catch kan banyak. Ya. Ini ya. Jadi nanti isinya ada tag atau ya terserah namanya parameter atau direktif ya bisa ya terserah. Ya, jadi ada tag namanya catch deer. Ya, nanti di sini ada penjelasannya nih. Ya. Nah, nih. Jadi untuk direktori tempat si case-nya nih, case-nya nanti mau disimpan di mana. Nanti formatnya seperti ini nih, format. Kelihatan nggak sih? Nah, nggak apa-apa lah ya. Jadi ada case ini ada parameter, nama parameternya, kemudian tipenya, ini tipe file system ya. Kemudian nama direktorinya, lokasinya, baru ini file system spesifik data, baru optionnya ada. Nanti ada lagi detailnya di bawahnya. Ya. Type specified kind of storage system to use. Only UFS is built by default. Jadi defaultnya adalah UFS ya. Jadi jenis file systemnya namanya UFS. Ya. Lalu directory adalah top level directory di mana swap-nya nanti disimpan ya. Nanti ada defaultnya nih. Di sini nanti di bawahnya ya. Setelah penjelasan biasanya nanti ada default. Nah, ternyata defaultnya adalah no this case, nggak ada ya. Tapi di sini udah ada disiapin contohnya nih. Ya. Uncomment and adjust berarti sesuaikan ya. Terutama yang di sini ya, ini boleh disesuaikan nih lokasi, tapi kita ikutin aja, paling nanti di sini ya. Ini apa nih? Angka 100, angka 16, angka 256. Nah, lihatnya di mana? Ya, di atas tadi ya. Mana nih? Oke, FS spesifik, ini direktori dulu. Ya. Nah, ini ada di sini. Catchdir UFS, nih udah disiapin ya. Ini nama direktori. Lalu apa? Mbytes nih. Nah, Mbytes itu apa? Nih di sini dijelasin jumlah disk space-nya ya yang akan digunakan di bawah direktori cache ya. Defaultnya adalah 100 mega. Nah, jadi si cache directory nanti maksimum akan menyimpan sebesar 100 MB ya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah catchdir ini nanti berhubungan dengan cache memory. Ya, jadi ingat biasanya halaman web nanti yang di request itu kan ditampung pertama kan di memori dulu. Ditampung di memori baru disimpan ke hard disk. Nah, jadi ini ada relasi antara cache mem ya, besarnya memori dengan besarnya direktori itu, direktori cache. Ya. Jadi ini minimal harus sama. Jangan sampai cache memori itu lebih besar dibandingkan dengan cache direktori. Karena kalau lebih besar nanti apa yang ada di cache memori nggak akan bisa ditampung di cache directory karena cache directory-nya kecil ya gitu. Jadi minimal harus sama atau boleh lebih besar cache dir-nya ya. Jadi di memori misalnya 100 di direktorinya 200 nggak masalah, berarti semua bisa ditampung ya. Tapi kalau cache memorinya 200 sedangkan cache directory-nya 100 ya nggak mungkin 200 mega ditumpahin ke wadah yang cuma nampung 100 mega, pasti luber. Yuk, salah.
Gitu ya. Nah, di sini defaultnya 100 ya, dan di sini juga sudah ada contoh. Di sini juga dibuat 100. Tapi kita harus lihat cache memorinya nih. Coba dicari cache memori. Apa yang salah nih? Amal komentar aja. Yang selalu itu bintang bukan bapak. Cache pakai cara. Nah, ini cache man. Ya. Jadi ini adalah menentukan jumlah ideal memori yang akan digunakan untuk apa aja. Intransit object, hot object, negative cache object. Ya. Nah, di sini defaultnya adalah 256 megabyte. Makanya tadi di cache dir defaultnya 100. Sedangkan cache memory defaultnya 256, lebih besar cache memory. Ya, makanya ini kita sesuaikan. Ya, kita sesuaikan. Kita sesuaikan yang mana? Yang directory aja ya. Yang directory. Jadi yang cache dir-nya kita ubah menjadi sama dengan cache mem. Ya, jadi cache mem-nya nggak usah diutak-atik ya. Ya, yang kita utak-atik adalah yang cache dir aja. Jadi kita balik lagi tuh. Ya, kita balik lagi cari yang cache dir. Nah, ini ya. Sorry. Satu lagi mana? Nah, ini ya. Oke. Jadi ini kita ubah. Ya. Nanti di uncomment dulu ya. Nah, kemudian ubah ini jadi 256 gitu ya. Nah, jadi kapasitasnya kita sesuaikan dengan besar kapasitas dari cache memory ya. Kalau enggak nanti ada warning, sebenarnya warning aja sih ya, nggak jadi error, cuma nanti kalau kita restart service-nya dia akan ngecek ternyata cache dir-nya lebih kecil, maka akan muncul warning nanti, cuman warning doang ya. Paling nanti ya jadi masalah karena nggak semua tertampung gitu aja ya, tapi tidak menyebabkan error ya. Kemudian berikutnya apa ini 16 ini itu adalah jumlah mana L1 jumlah level pertama dari subdirectory ya, yang akan dibuat di bawah si folder varspool suite itu ya. Jadi level pertama akan dibuatkan subdirectory sebanyak 16 ya, sebanyak 16. Kemudian di bawahnya lagi level 2-nya nanti akan dibuat lagi subdirectory lagi, jadi sebanyak defaultnya 256 ya. Level pertama 16 subdirectory, kemudian level kedua di dalamnya akan dibuat lagi 256 subdirectory ya. Jadi modelnya model hierarki directory ya. Cuma nanti di situ diisi apa aja ya, si squid-nya nanti yang ngatur ya, bukan kita. Jadi kita cuman menentukan ini pertama tag-nya dulu, cache dir, kemudian jenis file sistemnya tadi kita pakai yang default aja ya. Kemudian nama foldernya, kapasitas hard disknya atau storage-nya, kemudian jumlah subdirectory level pertama dan jumlah subdirectory level keduanya ya. Oke, gini aja jadi ya. Jadi yang diubah hanya ini aja, disesuaikan dengan cache memory. Jadi besarnya kita ubah jadi 256 ya. Kita pakai default file system yaitu UFS. Kalau tadi udah banyak ya sebetulnya yang disupport ya. Oke, kita simpan dulu ya. Nanti kita cek apakah betul bisa aktif dan tidak ada error ya. Ini kita simpan dulu.
Ya, Yang diubah itu yang cuma 256 doang. ya betul. 100 diubah jadi 256. Ya, jadi besar besar penyimpanannya aja. Tapi jangan lupa pagarnya dihapus, jadi aktif ya. Dan defaultnya dia nggak ada this case ya. Gitu. Jadi artinya case-nya tetap tetap ada, tapi hanya di memori. Jadi kalau misalnya servernya mati ya udah nggak ada case, nggak disimpan di hard disk istilahnya gitu ya. Oke, sekarang kita restart ya. Tadi kita lihat isi folder dari Farspool Squid ini masih kosong ya. Kemudian kita restart service-nya, sudo systemctl restart squid. Sebetulnya boleh di reload ya. Kalau reload kan membaca ulang ya, boleh sebetulnya. Dan biasanya lebih cepat dibanding di restart. Kalau di restart kan harus matiin dulu. Kalau matiin mungkin ada proses yang kalau mau dimatikan dia harus nunggu agak lama. Ya makanya biasanya kalau di restart ini agak lama. Nanti pastikan di statusnya tidak ada error ya. Nah, udah selesai. Kita cek statusnya. Oke, kayaknya nggak ada error ya. Kita lihat lagi isi folder Farspool Squid ini. Oh, ya. Kita lihat di situ ada folder dengan menggunakan nama hexa ya. Mulai dari 00 sampai 0F. Ya. Kita tahu heksadesimal itu kan basisnya 16 ya angkanya ya, 0 sampai F ya. Nah ini berarti jumlahnya 16 nih, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F tuh 16. Ini level pertamanya nih 16 ya. Atau boleh pakai apa ya, ls min L 0 tanda tanya aja gitu ya. Nah, nanti tinggal di wc min L. Oh sorry, di sini ya, 0 tanda tanya pipe wc min L. Aduh, harus pakai sudo, sudi lagi. Ini efek siang hari nih. Oh, banyak banget 41 4. Oh, karena ke dalam ya. Gimana caranya? LD aja ya. Nah, gitu ya. Dia ada 16 nih. Ya. Kalau nggak pakai D, dia nanti nyari ke dalam jadi banyak tuh, 41 43. Ya. Kemudian di dalamnya berapa? Nah, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Misalnya 00 aja ya. Nah, itu tuh. Ya. Jadi dia penamaannya 00 sampai FF. Oh, Arif udah mau join. Kamal emang tetanggaan sama Arif, Mal? Nggak tetanggaan, Pak. Mati lampu katanya, Pak. Oh, enggak, kok tahu banget Arif gitu tetanggaan? Enggak, ini lagi ngeliat Telegram kan, dia ada notifnya gitu. Iya, kepala suku harus ini dong. Harus iya. tahu. Kepala suku yang baik. Oke ya. Belum, Pak. Izin tanya, Pak. Kenapa? Error, Pak. Ini saya, Pak. Apa errornya? Cek. Violet, Pak. Yuk, masuk. Violet squidnya, Pak. Servisnya. Iya apa? Mana coba lihat. Ngapain nih? Ngapain nih?
Ngapain lagi coba? Ngapain nih? Senang Ngopi apa ngopi? Mana coba di Present. itu di present. ya. Ini apa bocah sekarang ini ada error dikit aja. Tadi dulu apa? Waduh. Ntar, ya saya di unpin dulu. Mana? Ah, itu tuh ada yang ini salah tuh. Itu aja kan di situ ada itunya tuh. Baris pertama. Oh, baris pertama katanya. Coba buka lagi. Oh ini ya. Wah, kan Balik aja Amirul. Amirul. oh, makanya dibaca Udah dulu errornya. Udah panik aja nih Amirul. Tahu ya. Ya elah. Ah. Aduh. Baru Eh. megang PC aja. Enggak. Arif Pak nggak aman tuh Pak. Hah? Baru bangun kan dia. Ya, nggak apa-apa. Lanjut lah Pak, nanti lihat rekaman aja. Ya. Oke, jadi ini ya 256 nih. 00 sampai FF. Ya, kalau mau dihitung ya tinggal pakai kayak tadi ya. Ini tapi pakai LD ya. Present Pak. Oh iya, Resume. Oke, di WC min L. Ini kali jangan pakai. Nah, itu ya. 257 ada totalnya biasanya di atasnya ya. Atau kalau mau pakai yang kayak tadi ya. Pakai yang tadi LD terus slash bintang. Oh, bintang nggak mau. Gimana Pak? Nggak mau. Bukan bintang lu. Bintang nyot-nyot aja. Ini anak. Berarti dia ada Terlalu ya, itu dengar kata bintang langsung. Langsung nyaut aja dia. Udah kayak tadi aja lah. Ya. Pakai yang ini aja. Kayaknya nggak bisa nih yang lain. Ya. Yang ini aja nih. Yang ini ya. Nah, ini. Karena biasanya ini di atasnya nih ada mana? Aduh. Ini yang mana nih? LS min OL ya. Nah, ini ada total nih. Totalnya ikut dihitung satu baris nih. Jadinya 257 ya. Nah, jadi aslinya 256. Jadi sesuai dengan konfigurasi tuh. Level pertama 16, kemudian level keduanya adalah 256. Ya, gitu ya. Oke, itu udah cocok, berarti udah jalan catch-nya. Ya. Simple aja. Ya. Jadi sebenarnya catch-nya ya secara defaultnya apa jalan tapi hanya di memori, cuman nanti kalau mati atau down nanti yang di memori nggak disimpan ke hard disk gitu aja ya. Jadi ketika jalan lagi kosong lagi berarti cache-nya ya. Nah, gitu. Jadi biar nggak kosong ya. Oke, kita lanjut ya ke filtering ya. Jadi untuk web filtering ini untuk filtering ini kita gunakan dua tag ya. Pertama adalah ACL tagnya ini untuk mendefinisikan akses. ACL itu sebenarnya dari access control list ya. Access list atau access control list ya. Jadi untuk mendefinisikan variabelnya ya. Nah, kemudian nanti yang menentukan si
akses list ini apakah di allow atau di deny, kita gunakan tag namanya HTTP access. Ya, jadi HTTP access ini untuk membolehkan atau menolak akses berdasarkan akses list yang sudah tadi didefinisikan dengan menggunakan tag ACL. Ya. Nah, sintak ACL seperti ini. Jadi ACL ini tagnya, nama tagnya, ya. Kemudian nama ACL-nya apa? Ya, jadi ini bebas saja sebetulnya. Biasanya harus satu frase ya. Jadi kalaupun misalnya 2 kata itu pakai underscore biasanya ya. Kemudian tipe Cek. Masuk. Ini siapa yang hilang ya? Masuk Pak. Aman. Oh, kirain gue yang hilang. Gak denger. Gak denger nyaut lo. Ya, gue udah denger juga tuh. Amin. Tilawah. Pak Kamal. Nggak denger. Amin. Amin. Ali sudah selesai. Ngeri nih mainannya amin nih. Wede. Amin. Timpuk aja Rip, Ustadz Rip. Amin. Auto di kick. Lagian kebiasaan banget. Memasang lampu aja mati listrik satu kampung. Yang dipasang bukan lampunya, Mal. Tangannya dicolok gitu kayaknya. Waduh, ini mati lampu. Aduh. Are pakai sensor. Wah, pindah tadi di listrik. Hore. Ketika ada anak sekolah terijabah mati lampu guys. sih. Ya, kasihan ya. Bubar. Kenapa nggak dari tadi? Bubar. Bubar. Kalau dari tadi, woi. Arif. Hilang Pak. Arif. Enggak bisa diam Pak, Pak. Iya Pak, hilang Pak. Udah nggak tenang banget katanya Pak. Kenapa nggak jadi? Tanya kenapa nggak dari tadi dong? Arif sih tidur, jadinya pada juga pengen tidur. Arif main ular nih, aduh. Mana musik? Tungguin aja dulu, nanti nyala lagi. Baru sembuh, berisik aja. Gi, Ustaz. Pasang Ustaz siapa? Pasang lampu. Siapa dulu nih? Oh, kurung. Belum. Masya Allah. Kocok. Masih berdua Ali sih. Coba Li. Ya, Warman kira Ahmad. sambil ngisi waktu luang Ali ketawa. Ya, Li. Asis kocok. Wahyu belum mendengarkan. Lili. Agak pekah dia. Gak denger. Ali tobat. Amin. Ali, kamu jangan Ali, present Li. Tungguin dulu Pak Dudinya berarti. Present biasa li, anim. Amin. Amin baik lu. Amin. 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 Allah. Asis kocok. Astagfirullah. Ham, mulut tidak diam. Astagfirullah. Sumpah lah. Astagfirullahaladzim, Dodi. Emang mulut Dodi, Kan subhanallah. bonek kan bonek beda bonek. Astagfirullah, saya tuh Arema padahal. Wede, melejuk juga nih. Gua dedeg juga. Arima main ke kandang dicek.
Arema Malang. Rossi. Kandang ayam enak kan. Aja sih kok itu. Kelihatan ganteng ya kan kalau Candid. Rekam lo cara mau ngomong kucelak kayak. Ayo. Bagus artinya. Apa tuh? Wede, Dodi. Bahasa Madiun itu. Ah. Pak lagi nih. Ada Pak Dudi. Kok diem? Main lagi yuk. Capek, Pak. Capek. Ngapain emang lu, Li? Hidupnya tidur capek doang. Tidur doang modal. Waduh, Pak Dudi bisa join, tapi kok nggak ada orangnya? Sabar Nggak nah, dengar, pakai nggak dengar. tethering soalnya Pak Dudi. Oh iya itu kelihatan tuh. Waduh, waduh. Gak denger. Apa sih? Budek beneran aja lu. No 3.600-an kalau gak salah atau 500. Apa? 3.648. Itu kan udah Oke, ditulis ini nggak kuat kayaknya. 3.648. Iya, Pak. Iya Pak. Siapa? Arif ini kerjanya nih. Iya Pak. Nggak kuat ini. Waduh, Jadi gimana, Pak? pulang. Saya mencium-cium bawa pulang cepet ini. Biasa lah. Kamu lagi di rumah pulang. Ih, Ayo. Ada kendala apa Pak? ini lagi nanya. Biasanya Dengar. Udah semangat Basa-basinya. belajar. Waduh. Kita sudahin aja. Boleh, Kak? Ya Pak. Arif baru masuk udah aja lu. Rif. Kamu seneng Pak? Wait. Soalnya TA-nya Arif. Ini kamu udah minggu kemarin ketiduran sih, yang udah Ampun Dia Pak, mau balas ampun. dendam Pak, mau balas dendam mau tidur lagi. udah kita udah nggak mau dukung. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidur lagi dah, balik dah. Tidur lagi deh. Ya. Udahan. Lanjut Li, gas. stop dengan tilawah, Li. Ayo Rip, nanti kamu Dengan tilawah. Bisa. Hari lama. gak ada. Enggak ada lagi.